Pasti bahwa ketika masih ada demo berarti demokrasi masih hidup. Kenapa 2 tahun terakhir atau di setiap bulan Agustus itu selalu ada aspirasi, ada demonstrasi dari tuntutan mereka kan macam-macam tuh soal MBG, Kopdes dan lain-lain, soal 81 tahun kita merdeka masih banyak juga persoalan. Jadi kita tidak menutup mata ya. Tapi soal demo hari ini, Mas Irfan, gimana tanggapan secara umum dulu deh? Ini kan kenapa Agustus ini selalu seenggaknya 2 tahun ke belakang ya, selalu berulang gitu ada demo besar mahasiswa yang dimulai dari mahasiswa. Iya, yang pasti bahwa ketika masih ada demo berarti demokrasi masih hidup. Masih baik-baik aja kan. Nah, itu yang paling penting ya. Nah, terkait memang seperti tadi disampaikan bahwa 2 tahun ke belakang di setiap bulan Agustus khususnya itu selalu ada demo. Nah, saya pikir ini karena momentumnya ya, bulan kemerdekaan. Nah, tentu kemudian masyarakat kita mencoba melihat sampai sejauh mana sebenarnya bangsa Indonesia itu sudah merdeka. Merdeka dalam arti seperti yang dikatakan di situ, misalnya soal keadilan sosial, kesejahteraan dan seterusnya. Nah, saya pikir itu yang kemudian membuat kenapa 2 tahun terakhir atau di setiap bulan Agustus itu selalu ada aspirasi, ada demonstrasi dari berbagai kelompok masyarakat, terutama adik-adik kita atau saudara-saudara kita dari misalnya BEM atau organisasi-organisasi kepemudaan yang lain. Saya pikir itu. Kalau tema untuk demo kali ini kan merebut kemerdekaan, itu menurut abang kesannya positif atau negatif nih kata-kata itu? Nah, saya pikir sebagai sebuah gerakan, apalagi anak-anak muda yang mahasiswa, kita juga pernah di fase itu dulu. Iya juga. Melakukan juga hal yang sama. Iya lagi. Nah, jadi saya pikir itu biasa aja sebenarnya. Nah, tetapi saya mencoba untuk memaknai atau membacanya dari pemaknaan yang lain lah. Terkait dengan apa yang menjadi tuntutan atau menjadi aspirasi, termasuk tagline itu merebut kemerdekaan. Jadi dan sepintas saya baca memang tuntutan mereka kan macam-macam tuh, soal MBG, Kopdes dan lain-lain, soal PSN dan reforma agraria. Nah, saya pikir itu memang kita perlukan, dan ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi, aspirasi seperti ini memang harus kita dengarkan, kita lihat apa sebenarnya yang menjadi tuntutan dari para pendemo. Tapi yang lebih penting sebenarnya kita harus akui juga memang 81 tahun kita merdeka masih banyak juga persoalan. Jadi kita tidak menutup mata ya, bahwa ada capaian yang telah dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini. Tapi memang ada juga persoalan-persoalan yang kemudian belum terselesaikan. Nah, seperti yang menjadi tuntutan teman-teman mahasiswa soal reforma agraria, kita tahu kepemilikan lahan itu masih sangat lebar ya. Jadi Gini rasionya itu memang cukup lebar. Nah, ini sebenarnya persoalan klasik ya yang sudah puluhan tahun nggak selesai. Kemudian misalnya persoalan-persoalan yang lain, misalnya seperti lapangan kerja, kemudian berbagai program-program strategis, termasuk 2 program paling besar yang menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah MBG dan KDMP. Iya, KDMP. Nah, saya pikir itu, dan kita lihat juga memang ini ada banyak persoalan dan itu sudah terbukti ya. Misalnya kalau MBG itu ada yang sudah ditahan ya karena melakukan tindak pidana korupsi dan seterusnya, dan pemerintah memang melakukan evaluasi kalau kita lihat ya, bahwa itu kemudian ada sebagian pihak yang menganggapnya agak lambat, tapi progresnya kalau saya lihat itu cukup positif ya. Nah, merebut kemerdekaan di sini sebenarnya mungkin dalam arti totalitas yang dibayangkan ya oleh teman-teman mahasiswa itu, bahwa
kita ini belum merdeka. Nah sehingga mereka coba mendorong ini bahwa kita harus merdeka 100%. Seperti kata Tan Malaka mungkin. Di Tan Malaka. Ini apa namanya? Itu berangkat dari teriakan batin mahasiswa juga, termasuk ketika itu juga ya, bahwa kita seolah-olah belum merasakan kemerdekaan secara utuh gitu ya. Karena kalau tadi Tan Malaka belum merdeka 100%, aku ingat syairnya Sohoki gitu. Bahwa aku melihat orang-orang berpesta di istana, tapi 200 meter dari istana ada orang yang makan kulit mangga. Ya, artinya tadi yang abang bilang generasinya terlalu ini. Tapi abang merhatiin nggak sih bang? Agustus ini, mulai masuk Agustus, pemerintah tuh kayak hati-hati dalam mengelola isu gitu. Apa pemerintah kayaknya dalam tanda kutip setrauma itu dengan Agustus? Atau kan sebelumnya pemerintah juga udah ngumpul Bang Kapit waktu di Menko Polkam. Nah itu gimana bang? Waktu itu kan ada Panglima TNI, Kapolri kan udah ngumpul tuh bahwa untuk mengantisipasi demo, bahwa pemerintah menyebut bahwa narasi-narasi yang ada di media sosial itu hoak, yang video-video lama yang diputar gitu mas. Oh soalnya sempat ada video-video lama ya gitu. Diputar kan ramai di media sosial waktu itu mas. Saya pikir sih ini kalau saya melihatnya ini bukan bukan ketakutan dari pemerintah atau respon yang berlebihan dari pemerintah. Saya pikir responnya juga sampai siang tadi sebenarnya biasa aja ya, nggak ada yang terlalu berlebihan. Dan tadi juga bahwa kalau kemudian ada potensi misalnya chaos dan seterusnya. Nah saya pikir juga yang informasi yang saya dapatkan ya, yang terverifikasi, sebenarnya nggak ada hal yang luar biasa dalam arti bahwa demonstrasi hari ini itu bisa berujung chaos atau kekacauan seperti di tahun 2025 kemarin ya. Saya dapat informasi nggak sampai ke sana. Soal nggak akan sampai ke sana. Nggak sampai ke sana. Itu indikator dari mana? Dan itu karena terbukti ya bagaimana sebenarnya persiapan pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian itu nggak ada hal yang luar biasa sebenarnya. Artinya kan intelijen mungkin sudah mengantisipasi itu, bahwa kemudian tadi ada yang ditangkap ya sekitar puluhan orang. Nah itu memang apa yang selama ini selalu kita khawatirkan, potensi adanya penyusup. Dan itu tadi kan jelas bahwa bukan mahasiswa ya. Ada kelompok-kelompok tertentu mungkin yang coba memanfaatkan situasi seperti ini untuk kita nggak tahu motif mereka apa. Motif termasuk penyandang dananya bang, karena kan sangat masif banget bang ini bang. Setiap tahun pasti ada tuh bang penyusup gitu kan, malah polisi menyebut itu kelompok narko gitu. Yang kalau saya melihatnya yang pasti bahwa sepanjang itu bukan mahasiswa, maka berarti demo itu kemudian baik berarti. Bahwa kemudian ada kelompok lain yang mencoba memanfaatkan itu persoalan lain. Nah ini yang kemudian yang harus ditelusuri, yang harus kemudian diungkap oleh pihak kepolisian sebenarnya siapa pihak-pihak ini. Jadi poin saya adalah jangan kemudian kita mencederai ya semangat atau kemudian keinginan dari adik-adik kita atau saudara-saudara kita para mahasiswa ini menyampaikan tuntutannya. Jadi silakan para mahasiswa BEM itu menyampaikan kritik mereka, tuntutan mereka kepada pemerintah. Tentu kita berharap itu tuntutan-tuntutan yang konstruktif ya, yang sifatnya membangun perbaikan-perbaikan. Jadi mungkin kalau kita urut itu harus ada data, kemudian ada analisis, kemudian apa sebenarnya yang menjadi keinginan dari teman-teman di BEM misalnya atau kelompok-kelompok mahasiswa yang lain. Kalau kemudian ada pihak-pihak tertentu, kita nggak tahu ini siapa yang mencoba untuk membonceng atau bahkan memanfaatkan momen-momen seperti ini pihak kepolisian harus bisa mengusut ini, bisa mengungkap sebenarnya siapa termasuk mungkin donaturnya atau penyandang dananya siapa. Ini aktor intelektualnya bang. Aktor intelektualnya itu lebih bagus lagi memang harus diungkap supaya ini tidak mencederai gerakan teman-teman mahasiswa sebenarnya. Iya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.